Let's ask together, asking for Tisarana and Pancasila, the precept. Okasa ahang bante samsara wata dukhato mocana thaya ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bhante dutiyampi okasa ahang bhante sangsara wata dukhato mojana thaya di saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara wata dukhato mocana thaya ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bhante Yamahang vadami dang vadita ama bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, saranagamana tatiyampi sangham saranam gacchami, saranagamana paribhunam ama bhante anati pata veramani sikkhapadang samadhiyami adina dana veramani sikkhapadang samadhiyami kamesu micacara veramani sikkhapadang samadhiyami musawada veramani sikkhapadang samadhiyami surameraya maccapamadatthana
Veramani sikkhapadang samadhiyami. Abhamadina sambadhita. Aha bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Today, on October 24, 2021, I am going to continue the subject of last month Dhamma talk on the special qualities of Sotapatti Magga based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. Hari ini tanggal 24 Oktober tahun 2021, Sayadaw akan melanjutkan Dhamma Desana beliau dari bulan sebelumnya, yaitu mengenai kualitas istimewa dari Sotapatti Magga berdasarkan tulisan yang ditulis oleh Yang Mulia Mahasi Sayadaw. On this occasion, I also would like to share three more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. Di dalam kesempatan ini juga, Sayadaw berkeinginan untuk membagi 3 hal penting yang patut untuk dicatat dari Mahasi Sayadaw yang Sayadaw pertimbangkan akan membawa manfaat bagi latihan Anda. Number one, in one of his existences, Sopabuddha, due to the wrong path of harsh speech, Parusa Vaca Miccha Magga, called Inube Pajika Buddha Ilepa. As a result, he was reborn in the hell. In later, the human realm also as a leper. When speaking this wrong speech, Miccha Vaca, the assistance of unsuitable thinking, Miccha Sankappa, is also included. To speak unsuitable words, the assistance of the factors of wrong effort, Miccha Vayama, wrong remembering, Miccha Sati, in wrong concentration, Miccha Samadhi, are also included. Yang pertama, di dalam salah satu kehidupannya, Supabuddha karena jalan yang salah dari ucapan kasar, Parusa Vaca Miccha Magga, menyebut seorang Paceka Buddha yang mulia sebagai penderita lepra. Sebagai hasilnya, ia kemudian dilahirkan di alam neraka, dan kemudian ketika lahir di alam manusia, ia juga menderita penyakit lepra. Ketika berbicara ucapan yang salah, Miccha Vaca, bantuan dari pikiran yang tidak patut, Miccha Sankappa, juga termasuk di dalamnya. Untuk berbicara ucapan yang tidak pantas, bantuan dari faktor-faktor usaha yang salah, Miccha Vayama. Ingatan yang salah, Miccha Sati. Konsentrasi yang salah, Miccha Samadhi, juga termasuk di dalamnya. Number two, because of the five unwholesome volitions such as
killing, etc. that destroy morality. Beings are also reborn in the hell realms, animal realms, Pita realms, and Asura realms. When they are reborn in the human and Deva realms due to wholesome karma, they tend to suffer from shortness of life, having many diseases, etc. Therefore, these 5 unwholesome volitions are called frightful dangers. They are also called internal enemies. Yang kedua, karena 5 macam keinginan-keinginan yang buruk tersebut seperti membunuh dan sebagainya yang menghancurkan moralitas, maka makhluk-makhluk juga akan dilahirkan di alam-alam neraka, alam-alam binatang, alam-alam peta atau hantu kelaparan, dan alam-alam asura atau raksasa. Ketika mereka dilahirkan di alam manusia dan dewa karena perbuatan karma baiknya, mereka cenderung untuk menderita kehidupan yang memiliki jangka waktu pendek, umur yang pendek, memiliki berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kelima macam keinginan-keinginan yang buruk tersebut disebut sebagai bahaya yang menakutkan. Mereka juga disebut sebagai musuh-musuh yang ada di dalam atau musuh-musuh internal. Number 3, the faith from personally experiencing the Buddha's Dharma is firm because of having firm faith from understanding the Dharma that was taught from the Buddha's heart. We can say that one becomes a true-born son or daughter of the Buddha. Yang ketiga, keyakinan dari pengalaman yang didapatkan di dalam dirinya atau pengalaman pribadi di dalam Buddha Dhamma sangatlah kokoh. Karena memiliki keyakinan yang kokoh dari pengertian terhadap Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha dari hati Sang Buddha, maka kita dapat mengatakan bahwa ia menjadi seorang putra atau putri yang sejati dari Sang Buddha. What is Micca Vayama and what is Sama Vayama? In every thought, speech, and action related to unwholesome deeds, Micca Vayama, wrong effort is involved. If there is no wrong effort, then no unwholesome deeds cannot be done. Every thought, speech, and action related to wholesome deeds is called Sama Vayama, right effort. When one is reading books and meditating continuously so that unwholesome consciousness does not have a chance to arise, then one is removing Micca Vayama with Sama Vayama. Apakah Micca Vayama dan apakah Sama Vayama? Di setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, Micca
wayama. Usaha yang salah juga termasuk di dalamnya. Jika tidak ada usaha yang salah, maka tidak ada perbuatan buruk yang tidak dapat dilakukan. Setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan baik disebut dengan sama wayama, usaha yang benar. Ketika seseorang membaca buku-buku dan bermeditasi secara berkelanjutan, sehingga kesadaran-kesadaran yang buruk tidak memiliki kesempatan untuk muncul, maka ia menyingkirkan micca wayama dengan sama wayama. How does sama wayama remove and eradicate micca wayama? This is included with every noting, especially for vipassana yogis who are making effort to note and observe. If no effort is made, sama wayama, then noting cannot arise. When this effort slackens, one tends to miss noting. When this effort is strong, there is no object that is not noted, and all objects are observed. This is how with every noting, sama wayama removes micca wayama. Bagaimana sama wayama menyingkirkan dan menghancurkan micca wayama? Ini termasuk di dalam setiap pencatatan, khususnya bagi yogi-yogi vipassana yang berusaha untuk mencatat dan mengamati. Jika tidak ada usaha yang dilakukan sama wayama, maka pencatatan tidak akan muncul. Ketika usaha mengendur, ia berkecenderungan untuk kehilangan pencatatan. Ketika usaha ini kuat, maka tidak ada satu objek pun yang tidak dapat dicatat olehnya. Dan semua objek-objek dapat diamati. Inilah cara bagaimana setiap pencatatan sama wayama menyingkirkan micca wayama. You are removing unwholesome states every time you are mindful. Also, you are preventing and erasing unwholesome states from arising. Sama wayama makes an erasing kusala and megaphala to arise, and raising kusala to be developed further until the attainment of mega phala. Anda menyingkirkan kondisi-kondisi yang buruk setiap saat Anda penuh perhatian. Juga Anda mencegah kondisi-kondisi buruk yang belum muncul untuk muncul. Sama wayama membuat kusala, kebaikan yang belum muncul, magaphala yang belum muncul untuk muncul, dan kusala, kebaikan yang telah muncul untuk berkembang lebih lanjut sampai pencapaian magaphala. Sama wayama, which includes Sotapaddi Magga, however, eradicates
Mecha Vayama that can lead to rebirth in the lower realms. Therefore, Sotapannas do not make effort to commit actions such as killing, stealing, etc. that can lead to rebirth in the lower realms. Biarpun demikian, sama Wayama yang termasuk di dalam Sotapatimaga menghancurkan Micha Wayama yang dapat membawa seseorang untuk dilahirkan di alam-alam tingkat rendah. Oleh karena itu, para Sotapanna tidak membuat usaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti membunuh, mencuri, dan sebagainya yang dapat membawa dirinya untuk dilahirkan di alam-alam tingkat rendah. What is Mecha Sati? Mecha Sati is the group of consciousness in mental states that are involved with remembering unwholesome deeds. Remembering unwholesome deeds that were enjoined and performed previously as satisfying is Mecha Sati. Remembering people who are dear and close to one is also Mecha Sati. Remembering to perform unwholesome deeds is also Mecha Sati. Apakah Micha Sati? Micha Sati adalah kelompok dari kesadaran-kesadaran dan kondisi-kondisi mental yang terlibat dengan mengingat perbuatan-perbuatan buruk. Mengingat perbuatan-perbuatan buruk yang dinikmati dan telah dilakukan sebelumnya sebagai sesuatu yang memuaskan adalah Micha Sati. Mengingat orang-orang yang disayang yang dekat dengan dirinya juga Micha Sati. Mengingat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk pun termasuk Micha Sati. How does one remove Mecha Sati? Remembering to do wholesome deeds, Samasati removes this Mecha Sati. The Samasati of remembering the Buddha's virtues also removes Mecha Sati. Bagaimana seseorang menyingkirkan Micha Sati? Mengingat untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sama Sati menyingkirkan Micha Sati. Hal ini menyingkirkan Micha Sati. Sama Sati dengan mengingat kualitas-kualitas agung dari Sang Buddha juga menyingkirkan Micha Sati. For Vipassana yogis, the samasati that is involved every time they observe, seeing, hearing, etc. removes Mecha Sati that remembers to do wrong things. Samasati involved in Sotapattimaga uproots Mecha Sati that remembers to do unwholesome deeds that can lead to rebirth in the lower realms. Bagi yogi-yogi Vipassana, Samasati yang terlibat di dalam setiap saat mereka mengamati, melihat, mendengar, dan sebagainya, menyingkirkan Micha Sati yang mengingat hal-hal yang salah, untuk melakukan hal-hal yang salah. Samasati yang termasuk di dalam Sotapattimaga mencabut Micha Sati yang mengingat
untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang dapat membawa dirinya dilahirkan di alam-alam tingkat rendah. Therefore, Sotapannas do not think of doing these kinds of unwholesome deeds. However, they still think of doing minor unwholesome deeds that cannot lead to rebirth in the lower realms. Oleh karena itu, para Sotapanna tidak berpikir untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut. Namun, mereka masih berpikir untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang minor, yang kecil, yang tidak dapat membawa dirinya untuk dilahirkan di alam-alam tingkat rendah. What is Miccha Samadhi? Miccha Samadhi is the mental concentration when planning, speaking, and performing unwholesome deeds related sense pleasures, killing, stealing, sexual misconduct, etc. If this mental concentration does not exist, then planning, speaking, and actions cannot be accomplished. Apakah Miccha Samadhi? Miccha Samadhi adalah konsentrasi mental ketika berencana, berbicara, dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang berkaitan dengan kesenangan-kesenangan indriawi, membunuh, mencuri, melakukan perbuatan asusila, dan sebagainya. Jika konsentrasi mental ini tidak muncul, maka berencana, berbicara, dan melakukan perbuatan tidak akan dapat dipenuhi. How does one remove Miccha Samadhi? This wrong concentration, Miccha Samadhi, is removed by right concentration, Samma Samadhi, that is established in wholesome deeds. The Samma Samadhi that is established on the objects of samatha, such as the inhalation, exhalation, and kasina objects, etc. also removes Miccha Samadhi. Jhana Samadhi also removes this Miccha Samadhi so that it does not occur. Bagaimana seseorang menyingkirkan Miccha Samadhi? Konsentrasi yang salah Miccha Samadhi ini disingkirkan melalui konsentrasi yang benar, Samma Samadhi, yang dibangun melalui perbuatan-perbuatan baik. Samma Samadhi yang terbangun berdasarkan objek-objek samatha seperti nafas masuk dan keluar, objek-objek kasina dan sebagainya juga menyingkirkan Miccha Samadhi. Jhana Samadhi juga menyingkirkan Miccha Samadhi ini, sehingga Miccha Samadhi ini tidak muncul. For Vipassana yogis, the momentary concentration, Kanika Samadhi, that is established on the noted object, only momentarily removes this Miccha Samadhi. Samma Samadhi, which includes Sotapadimagga, eradicates all
Mecha Samadhi that can lead to rebirth in the lower realms. Bagi yogi-yogi vipassana, konsentrasi sesaat khanika samadhi yang dibangun melalui pencatatan objek hanya bersifat sesaat menyingkirkan micca samadhi. Sama samadhi yang termasuk di dalam Sotapatimagga menyingkirkan semua micca samadhi yang dapat membawa seseorang dilahirkan di alam-alam tingkat rendah. Therefore, Visuddhimagga explains that Athengikam Mechamagam Vajjhati Sotapatimagga eradicates the wrong path that has the 8 factors. That is why Mahasi Sayadaw composed this verse. Sotapatimagga eradicates and wipes out the wrong 8-fold path. Karenanya, Visuddhimagga menjelaskan bahwa Athangikang Michamaggang Vajjhati. Sotapatimagga menyingkirkan jalan yang salah yang terdiri dari 8 faktor. Oleh karenanya, Mahasi Sayadaw menyusun bait sebagai berikut. Sotapatimagga menyingkirkan dan menghapus jalan yang salah beruas 8. Where does the wrong path called Mechamagga lead? Where does the wrong path called Mechamagga lead? It can lead one to the 4 lower realms. If one is reborn in the human realm, it can lead one to extreme suffering, adi dukkha, such as shortness of life, having many diseases, lacking the necessities of life, etc. We spoke of how in one of his existences, Subhabuddha, due to the wrong path of harsh speech, Purusa Vaca Mechamagga, called Inobe Pachika Buddha a leper. As a result, he was reborn in the hell, and later in the human realm also as a leper. Kemanakah jalan yang salah yang disebut Michamagga itu membawa Anda? Kemanakah jalan yang salah yang disebut Michamagga membawa Anda? Hal tersebut akan membawa seseorang ke alam-alam tingkat rendah. Jika seseorang dilahirkan di alam manusia, maka ia akan membawa seseorang mengalami penderitaan-penderitaan yang luar biasa, ati dukkha, seperti memiliki kehidupan yang pendek, memiliki banyak penyakit, kekurangan kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan, dan sebagainya. Kita berbicara di dalam salah satu kehidupan Supabuddha. Karena jalan yang salah dari ucapan kasar Parusa Vaca Michamagga menyebut seorang Pacceka Buddha yang mulia sebagai penderita lepra. Sebagai hasilnya, ia dilahirkan di alam neraka dan kemudian ketika dilahirkan di alam manusia juga menderita penyakit lepra. When speaking this wrong speech, Mecha Vaca, the
existence of unsuitable thinking, Micca Sankappa is also included. To speak unsuitable words, the existence of the factors of wrong effort, Micca Vayama, wrong remembering, Micca Sati, and wrong concentration, Micca Samadhi, are also included. Ketika berbicara ucapan yang salah ini, micca waca. Bantuan dari pikiran yang tidak patut, micca sangkapa, juga termasuk di dalamnya. Untuk berbicara ucapan-ucapan yang tidak patut, yang tidak pantas, bantuan dari faktor-faktor usaha yang salah, micca wayama. Mengingat hal yang salah, micca sati. Dan konsentrasi yang salah, micca samadhi, juga termasuk di dalamnya. Because of harsh speech with Micca Mega, after being reborn in the hair realms, when Subhabuddha was reborn in the human existence, he fell ill with extremely painful leprosy because of having killed a woman in one of his existences. He had to suffer being killed by this woman in a multitude of existences. This is also due to the wrong path called Micca Kamanta, along with the existence of Micca Sankappa and other factors. Karena ucapan kasar dengan micca maga setelah dilahirkan di alam-alam neraka, ketika Subhabuddha dilahirkan di alam manusia, ia menderita sakit, penyakit lepra yang luar biasa sakitnya. Karena telah membunuh seorang wanita di dalam salah satu kehidupannya, ia harus menderita dibunuh oleh wanita tersebut di dalam kehidupan-kehidupan yang tidak terhingga. Hal ini karena jalan yang salah yang disebut micca kamanta bersama dengan bantuan dari micca sangkapa dan faktor-faktor lainnya. What are the benefits of eradicating the wrong path Micca Mega with Sotapatti Mega? For Sotapannas, however, Sotapatti Mega has eradicated the wrong path Micca Mega that can lead to rebirth in the lower realms and also lead to poor human existences. Therefore, Sotapannas, besides not being able to be reborn in the four lower realms, also cannot be reborn in existences as inferior and poor humans and devas. The meditation that yogis are now practicing is one that can lead them to an extremely high level. Apakah manfaat-manfaat dari menyingkirkan jalan yang salah micca maga dengan Sotapatti maga?
Untuk para Sotapanna, Sotapattimagga yang menyingkirkan jalan yang salah, Mijamagga yang dapat membawa dirinya untuk dilahirkan di alam-alam tingkat rendah, dan juga yang membawa dirinya dilahirkan di alam-alam manusia dalam kondisi yang buruk, yang rendah. Oleh karenanya, para Sotapanna di samping tidak lagi memiliki kemampuan untuk dilahirkan di 4 alam tingkat rendah, juga tidak dapat dilahirkan di kehidupan sebagai baik itu sebagai manusia dan dewa yang rendah atau miskin. Para yogi yang berlatih meditasi ini dapat membawa seseorang untuk sampai di tingkatan yang sangat tinggi. In addition, Sabba Vira Bayani Upasamiti, Sotapattimagga extinguishes all enemies and dangers. Vira means enemy, Bhaya means frightful danger. The commentary of the Samyutta explains that these enemies and dangers are Athadoika, the same in meaning. Sebagai tambahan, Sabba Vira Bayani Upasameti, Sotapattimagga menghancurkan semua musuh-musuh dan bahaya-bahaya. Wera artinya musuh dan bahaya artinya bahaya yang menakutkan. Di dalam kitab komentar dari Samyutta menjelaskan bahwa musuh-musuh dan bahaya-bahaya ini sebagai Athato Ekang memiliki arti yang sama. What are the 5 Vira enemies? Number 1, Panadipada, killing another being. Number 2, Adinadana, stealing another's possessions. Number 3, Kamesu Mejajara, committing sensual misconduct. Number 4, Musawada, telling lies. Number 5, Suramiraya Maja Pamadatana, taking drinks and intoxicants. These are the 5 Vira enemy. Means these 5 unwholesome volitions such as killing, etc. Apakah 5 Vira atau musuh-musuh tersebut? Yang pertama, Panatipata, membunuh makhluk lain. Yang kedua, Adinadana, mencuri harta milik yang lain. Yang ketiga, Kamesu Micacara, melakukan perbuatan-perbuatan asusila. Yang keempat, Musawada, berbohong. Yang kelima, Surameraya Maja Pamadatana, meminum minuman yang memabukkan. Kelima Vira atau kelima bahaya ini, kelima musuh ini artinya kelima 5 macam keinginan-keinginan buruk seperti membunuh dan sebagainya. Therefore, it is reasonable to assume that the word Virabhaya mentioned in Visuddhimagga refers to these 5 unwholesome volitions
karenanya adalah masuk akal untuk berasumsi bahwa kata wera bhaya yang disebut di dalam Visuddhimagga mengacu kepada 5 macam keinginan-keinginan buruk tersebut. Who is called a true born son or daughter of the Buddha? Visuddhimagga commentary has Samma Sambuddhassa Orasa Buddha Bhavang Upaneti. It can carry Orasa Buddha Bhavang one towards becoming a true born son, Samma Sambuddhassa of the Buddha. However, one may respectfully believe in and take refuge in the Buddha if one has not yet reached Sotapatimagga in Phala in its state and enlightened worldly Uttojana, then one has not yet become a true born son or daughter of the Buddha. Siapakah yang disebut sebagai putra atau putri sejati dari Sang Buddha? Di dalam kitab komentar Visuddhimagga yang mengatakan Samma Sambuddhassa Orasa Buddha Bhavang Upaneti. Upaneti yang membawa Orasa Buddha Bhavang, seseorang kepada atau menjadi seorang putra yang sejati, Samma Sambuddhassa dari Sang Buddha. Walaupun demikian, seseorang dapat dengan penuh hormat, percaya, dan mengambil perlindungan di dalam Sang Buddha. Jika seseorang belum mencapai Sotapatimagga dan Phala dan masih menjadi seorang putujana, seorang umat awam yang belum tercerahkan, maka ia belumlah menjadi putra atau putri sejati dari Sang Buddha. Only when one has realized Sotapatimagga in Phala and become a Sotapanna, does one become a true son or daughter of the Buddha. Therefore, Sotapatimagga also causes one to become a true born son or true born daughter of the Buddha. Hanya ketika seseorang merealisasi Sotapatimagga dan Phala dan menjadi seorang Sotapanna, ia akan menjadi putra atau putri sejati dari Sang Buddha. Oleh karenanya, Sotapatimagga juga penyebab dari seseorang untuk menjadi atau dilahirkan sebagai putra atau putri sejati dari Sang Buddha. Why are worldlings not true sons or daughters of the Buddha? Although they may greatly respect and revere the Buddha, why are worldlings not considered true sons or daughters of the Buddha?
Waddlings, Putojanas have many teachers. Although they have believed and take refuge in the true Buddha now, in the future time, they can believe and take refuge in false Buddhas and heretics. Although they may not change teachers in the present existence, they can still change teachers in future existences. This is the reason. Mengapa umat-umat awam bukanlah putra-putra atau putri-putri sejati dari Sang Buddha? Walaupun mereka mungkin memiliki rasa hormat, rasa memuja yang kuat kepada Sang Buddha, mengapa umat-umat awam tidak dapat dipertimbangkan sebagai putra-putra atau putri-putri sejati dari Sang Buddha? Umat-umat awam atau para putujana memiliki banyak guru. Walaupun mereka mungkin percaya dan mengambil perlindungan pada Buddha yang sejati sekarang, di masa yang akan datang mereka dapat percaya dan mengambil perlindungan di Buddha-Buddha palsu dan guru-guru sekte lainnya. Walaupun mereka mungkin tidak berubah guru-guru di masa sekarang, di saat ini, mereka akan masih dapat mengubah atau berpindah guru-guru di kehidupan yang akan datang, di masa yang akan datang. Ini adalah alasannya. Why does Sotapadimagga cause one to become a true-born son or daughter of the Buddha? If one becomes a Sotapanna, however, one's faith, respect, and refuge in the true Buddha cannot be destroyed. The faith from personally experiencing the Buddha's Dhamma is firm because of having firm faith from understanding the Dhamma that was taught from the Buddha's heart. We can say that one becomes a true-born son or daughter of the Buddha. In this way, Sotapadimagga can cause one to become a true-born son or daughter of the Buddha. The verse is given, Sotapadimagga can cause one to become a true-born son of the Buddha. Mengapa Sotapadimagga menyebabkan seseorang menjadi putra atau putri sejati dari Sang Buddha? Jika seseorang menjadi seorang Sotapanna, keyakinan, rasa hormat, dan perlindungan di dalam Buddha yang sejati tidak akan dapat dihancurkan. Keyakinan yang didapat dari pengalaman pribadi dalam Buddha Dhamma adalah kokoh. Karena memiliki keyakinan yang kokoh dari pengertian terhadap Dhamma yang diajarkan dari hati Sang Buddha, kita dapat mengatakan bahwa seseorang menjadi putra atau putri sejati dari Sang Buddha. Dengan cara demikian, Sotapadimagga dapat menyebabkan seseorang menjadi putra atau putri sejati dari Sang Buddha. Sebuah ayat diberikan, Sotapadimagga dapat menyebabkan seseorang menjadi putra atau putri sejati dari Sang Buddha. It is suitable to write as a true-born son, but in keeping with the rules of verse, we write, become a true-born son. For female Sotapannas, we recite true-born daughter instead. Sotapadimagga can cause one to become a true-born son or daughter of the Buddha and leads
one to reach the highest stage. It is extremely encouraging. Adalah cocok untuk menulis, dilahirkan sebagai putra sejati. Tetapi untuk menjaga aturan sesuai dengan penulisan ayat, kita menuliskan dilahirkan atau menjadi putra sejati. Bagi para sotapana wanita, sebaliknya kita membacakan sebagai putri-putri sejati. Sotapatimaga dapat menyebabkan seseorang untuk menjadi putra atau putri sejati dari Sang Buddha dan membawa seseorang untuk mencapai tingkatan tertinggi. Ini adalah sesuatu yang sangat membesarkan hati. What are other benefits when one becomes a Sotapanna? What benefits are these? The Digas have explained Ratanataye Niwaita Sadadina. The benefits of faith in the triple gem, etc. If one becomes a Sotapanna, one's faith in the true Buddha, Dhamma, and Sangha becomes firm. Therefore, it is no longer necessary to look up to this or that teacher. It is no longer necessary to search for the true Dhamma. One no longer looks up to other teachers in other religions. One looks down upon them. This is because one is happy from understanding the true Dhamma. Furthermore, Anye Sang Anika Sadanam Ani Sansanam Pati Lambaya Ja Sanwatati. Sotapati Mega also leads to the acquisition of countless other benefits. Apakah manfaat-manfaat yang didapatkan ketika seseorang menjadi seorang Sotapanna? Manfaat-manfaat apakah itu? Di dalam Tika-tika dijelaskan, Ratana taye nitwitha sadadinang. Manfaat-manfaat dari keyakinan kepada 3 permata dan sebagainya. Jika seseorang menjadi seorang Sotapanna, keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang sejati menjadi kokoh. Oleh karenanya, tidak lagi diperlukan baginya untuk mencari guru ini atau guru itu. Tidak lagi diperlukan untuk mencari Dhamma yang sejati. Ia tidak lagi mencari, mengagumi, memandang guru-guru lain atau agama-agama lain. Ia akan memandang rendah mereka. Ini dikarenakan karena dirinya telah bahagia dari pengertiannya kepada atau dalam Dhamma yang sejati. Lebih lanjut, Anye Sang Aneka Setanang Ani Sang Sanang Patilabhaya Ca Sangwatati. Sotapatimaga juga membawa dirinya untuk memperoleh manfaat-manfaat lain yang tak terbatas. Furthermore, within 7 existences in the 6 realms, Kamabhava at the most, Sotapannas will become arhats after reaching Radha Mega and Phala. Also, before they have become arhats, Sotapannas always have their own Dhamma as a firm reliance
they no longer have inferior existences. They only have good and noble existences that are prosperous and happy, etc. Sotapaddi Magga causes one to gain these benefits. If birth is given, Sotapaddi Magga causes one to gain many benefits. Lebih lanjut, maksimum dalam 7 kali kelahiran di alam-alam indriya, kama bhawa, para sotapanna akan menjadi para arahat setelah mencapai arahata magga dan phala. Juga sebelum mereka menjadi arahat, para sotapanna selalu akan memiliki ketergantungan yang kokoh di dalam dhamma mereka masing-masing. Mereka tidak lagi mendapatkan atau memiliki kelahiran-kelahiran yang rendah. Mereka hanya mendapatkan atau memiliki kelahiran-kelahiran yang baik dan mulia, yang sejahtera dan bahagia dan lain-lain. Sotapaddi Magga menyebabkan seseorang untuk mendapatkan manfaat-manfaat ini. Sebuah ayat diberikan. Sotapaddi Magga menyebabkan seseorang untuk mendapatkan banyak manfaat. Due to the time constraint, I will stop Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which were given in the beginning. Karena waktu yang singkat, yang terbatas, saya doakan menghentikan Dhammadesana beliau sampai di sini. Sebelum kita menutup Dhammadesana ini, marilah kita mengulang kembali 3 poin yang patut untuk diperhatikan dari Mahasi Sayadaw yang telah diucapkan di awal. Number 1, in one of his existences, Sotabuddha, due to the wrong path of harsh speech, Parusa Vaca Miccha Magga, called a noble Pajjika Buddha a leper. As a result, he was reborn in the hell. In later, the human realm also as a leper. When speaking this wrong speech, Miccha Vaca, the existence of unsuitable thinking, Miccha Sankappa, is also included. To speak unsuitable words, the existence of the factors of wrong effort, Miccha Vayama, wrong remembering, Miccha Sati, in wrong concentration, Miccha Samadhi, are also included. Yang pertama, di dalam salah satu kehidupannya, Supabuddha karena jalan yang salah dari ucapan kasar, Parusa Vaca Miccha Magga, menyebut seorang Pajjika Buddha yang mulia sebagai penderita lepra. Sebagai hasilnya, ia kemudian dilahirkan di alam neraka
dan kemudian ketika lahir di alam manusia, ia juga menderita penyakit lepra. Ketika berbicara ucapan yang salah, mica waca, bantuan dari pikiran yang tidak patut, mica sangkapa, juga termasuk di dalamnya. Untuk berbicara ucapan yang tidak pantas, bantuan dari faktor-faktor usaha yang salah, mica wayama. Ingatan yang salah, mica sati. Konsentrasi yang salah, mica samadhi, juga termasuk di dalamnya. Number 2, because of the 5 unwholesome volitions such as killing, etc., that destroy morality, beings are also reborn in the hell realms, animal realms, Veda realms, and Asura realms. When they are reborn in the human and Deva realms due to wholesome karma, they tend to suffer from shortness of life, having many diseases, etc. Therefore, these 5 unwholesome volitions are called frightful dangers. They are also called internal enemies. Yang kedua, karena 5 macam keinginan-keinginan yang buruk tersebut seperti membunuh dan sebagainya, yang menghancurkan moralitas, maka makhluk-makhluk juga akan dilahirkan di alam-alam neraka, alam-alam binatang, alam-alam peta atau hantu kelaparan, dan alam-alam asura atau raksasa. Ketika mereka dilahirkan di alam manusia dan dewa karena perbuatan karma baiknya, mereka cenderung untuk menderita kehidupan yang memiliki jangka waktu pendek, umur yang pendek, memiliki berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kelima macam keinginan-keinginan yang buruk tersebut disebut sebagai bahaya yang menakutkan. Mereka juga disebut sebagai musuh-musuh yang ada di dalam atau musuh-musuh internal. Number 3, the faith from personally experiencing the Buddha's Dharma is firm because of having firm faith from understanding the Dharma that was taught from the Buddha's heart. We can say that one becomes a true-born son or daughter of the Buddha. Yang ketiga, keyakinan dari pengalaman yang didapatkan di dalam dirinya atau pengalaman pribadi di dalam Buddha Dhamma sangatlah kokoh. Karena memiliki keyakinan yang kokoh dari pengertian terhadap Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha dari hati Sang Buddha, maka kita dapat mengatakan bahwa ia menjadi seorang putra atau putri yang sejati dari Sang Buddha. May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nibbana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga Anda semua bahagia, sehat, bebas dari segala macam bahaya dan penyakit, dan mencapai Nibbana dengan cepat. Sadhu, sadhu,
Sadhu. After we listen to the Dhamma talk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabasatanang dema sabe satta sukhita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Next Dhamma talk will be held on the 28th of November 2021. Dhamma Desana selanjutnya akan diberikan pada tanggal 28 November tahun 2021.